Ya, selamat siang Pak. Saya Nadia, perwakilan dari Universitas Brawijaya dari jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Kami di sini ingin menanyakan tentang kondisi keterkaitan kawasan Candi Badut dengan SD Karangbesuki 2. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Slamet. Selamat. Kalau tentang keterkaitan kawasan Candi Badut dengan lingkungan sekitar sini tuh gimana Pak? Maksudnya? Keterkaitannya kayak apakah ada yang berubah atau misalkan lebih ramai lingkungannya atau bagaimana? Kalau lamanya ya lama kan daripada kambingnya. Kalau untuk apa ada perubahan nggak sih Pak? Ada yang atau karena ada nih pemukiman jadinya candinya udah mulai kegeser atau bagaimana? Kalau tentang candi perubahan mungkin dari batu mungkin ada, itu ada. Cuman sama dengan renovasi yang hancur-hancur itu ada penataan ulang. Tapi kalau perubahan memang ada, karena yang berdiri awal di sini adalah candi. Jadi secara langsung sekolah di sini termasuk sarana warga di kampung sini. Oke, baik. Untuk menurut Bapak tuh bagaimana sih cara pengimplementasian warisan budaya dari Candi Badut ini terhadap mungkin anak-anak SD di sini? Maksudnya? Untuk cara mewariskan budaya Candi Badutnya itu menurut Bapak bagaimana caranya? Kalau menurut saya supaya untuk melestarikan kebudayaan yang pasti yang pertama itu memperkenalkan, kedua memperdekatkan antara sekolah atau warga dengan lingkungan candi. Itu yang pertama. Yang kedua ada kegiatan antara kayak bersih desa. Bersih desa itu juga salah satu warisan atau melestarikan budaya Jawa. Termasuk bersih desa itu masih berjalan, juga masih ada. Itu jadi dipusatkan di di Candi Utama sini. Jadi yang pertama itu di makam yang makam pendiri ya. Pendiri candinya. Bukan pendiri kampung. Pendiri kampung. Ya. Dan orang-orang pertama yang menempati kampung sini. Berarti mengadakan program bersih desa itu ya Pak? Terus ditutup dengan kegiatan bersih desanya di candi. Jadi karnaval. Ya. Oke. Itu yang untuk tentang pelestarian budaya. Sampai sekarang masih berjalan. Tapi anak-anak SD-nya ikut atau berarti seluruh warga. Biasanya anak-anak itu banyak yang ikut gak Pak? Kalau untuk anak-anak yang untuk kegiatan kayak pelestarian itu pertama mengikuti di kampung, yang kedua tambahan di sekolah. Yang pasti jadi sekolah tinggal meneruskan saja. Jadi yang pertama memang dari wilayah, yang kedua menurut Bapak kira-kira di sekitar lingkungan sini itu ada nggak sih Pak yang kawasannya itu bisa dikembangin jadi objek wisata lagi selain Candi Badut? Sebenarnya kalau di kawasan sini potensi utama itu memang candi. Kedua, kalau yang dari alaminya hanya candi itu. Hanya candi berarti ya Pak? Kalau yang dari alami, yang dari alam. Kalau yang dari buatan sebenarnya itu dari perumahan-perumahan
daerah elit. Elit. Nah, Tidar itu ini. Tidar, ya Tidar. Yang di timurnya, yang di baratnya sekolahan. Nah, itu ada sekolah Macung, ada ya itu Iya. sejenis elit-elit lah. Itu memang. Terus agak naik lagi, yaitu perkebunan jeruk. Oh, ada perkebunan jeruk ya Pak? Nah, di daerah atas itu ada perkebunan jeruk, mayoritas warga daerah sekitar ada yang mempunyai lahan kebun jeruk, ada yang tidak. Oke, untuk selanjutnya, menurut Bapak di sini ada nggak sih apakah di sini tuh ada satu identitas warisan yang nyaris hilang? Maksudnya Mungkin Candi Badutnya mungkin warisannya mungkin udah mulai terlupakan atau menurut Bapak bagaimana? kalau dari segi warisan ya bergesernya itu ada, cuman karena terbawa dari umat beragama. Nah, umat beragama karena sebenarnya di sini itu penduduknya mayoritas Islam, tapi campuran, ada yang Hindu, ada yang Kristen, nah, ada juga yang Katolik. Cuman kalau untuk seperti persembahyangan itu di gereja ya ada, di dekat gereja ya ada, terus ya di kegiatan candi itu pura, iya candi itu ada rutin. Jadi di sini hampir bersebelahan dengan kegiatan untuk beragama. Jadi berdampingan, kerjasama. Jadi antara perumahan sama kampung ya kedekatan itu ada. Itu yang tentang pendekatan dan Selanjutnya menurut Bapak bagaimana sih perkembangan Candi Badut itu, apakah semakin baik atau semakin buruk? kalau tentang Candi Badut yang saya tahu, yang saya lihat, kalau penataan kebersihan ada peningkatan. Karena di candi ada pengurus, ada pihak pengurusnya. Yang pertama yang pengurus adalah pihak dari warga sendiri yang diakui oleh pemerintah. Jadi, seperti yang saya katakan, yaitu ada penjaganya, penjaga khusus. Kebetulan pengurusnya juga tidak jauh dari sini. Berarti warga lokal lingkungan sini ya Pak? Warga lokal. Berarti candinya berkembang baik, terurus berarti ya? Terurus. Jadi kalau tentang candi tergolong terawat, juga terurus. Jadi juga terurus. Oke, baik kalau gitu sekian pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya dan jawabannya. Sekian. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Anissa, ini Rahmadian dan itu Sarvina. Kami dari Departemen Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Maaf Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Ahmad Ali. Ahmad Ali. Pak, untuk pesantren ini tuh sudah didirikan dari tahun berapa ya Pak? Kalau didirikannya kan mulai dari Madrasah Diniyah ya. Madrasah Diniyah itu berawal dari 2008. Ini kan lokasinya terletak di dekat kawasan Candi Badut ya Pak ya? Ya, sekitar 1 kilo lah ya. Menurut Bapak, ada nggak sih Pak peran Candi Badut terhadap Ponpes di sini? Kalau peran nggak ada Mbak, kita juga nggak punya hubungan sama sekali dengan candi. Tapi kalau pengurus candi kita biasa, artinya hubungan dengan pengurus candi termasuk yang bekerja di candi sebagai kebersihan dan sebagainya, kita biasa kan, saling sapa, saling bergaul biasa, karena kita juga satu wilayah di RW 05 ini ya sama,
timur sampai barat itu semua sampai, dan insya Allah kenal saya dengan Itu Pak, peran menurut Bapak peran Candi Badut terhadap lingkungan sekitar itu bagaimana Pak? kalau peran candi kok enggak berpengaruh, sama enggak ada peran Ya, Pak. sama sekali, enggak ada. Untuk sektor ekonomi gitu, Pak. Enggak ada, karena memang enggak ada pernah event yang hubungannya dengan candi. Enggak ada kunjungan dari katakan wisata ya, katakan dari anak-anak juga enggak ada. Paling pol anak-anak SD TK sini cuma dikenalkan ini candi gitu aja. Jadi enggak ada peran ya, enggak ada istilahnya peran dari candi ke masyarakat. Untuk sementara nggak tahu nanti kalau dikembangkan. Sampai sekarang mulai saya ada di sini, sampai sekarang kok belum ada. Cuman di masyarakat sini ada kegiatan di candi ya, lebih-lebih kalau kegiatan sedekah bumi. Itu pasti ada kegiatan di candi. Hanya saja kalau dalam segi ekonomi memang tidak ada. Ekonomi tidak ada. Tidak ada. Sektor ekonomi ini tidak ada. Tapi kalau sektor budaya dalam arti masyarakat juga menempati candi itu ada, yaitu ketika dan sekali aja ketika ada sedekah bumi istilahnya. Nah, itu menempati, nggak tahu saya juga nggak pernah ke sana, kalau biasanya pakai rame-rame bareng-bareng ada bandengan dan sebagainya itu. Dan saya itu kan ya seperti itulah tiap tahun. Selain itu kayak nggak pernah saya. Kalau ini Pak, kan santri-santrinya kadang ada yang dari luar gitu Pak. Apakah dikenalkan juga dengan Candi Badut itu Pak? Kalau dikenalkan tidak, tapi anak-anak datang sendiri karena saya sampaikan bahwa itulah peninggalan. Kita mau nggak mau harus mengakui bahwa Jawa dulu itu sebelum Islam datang mayoritas Hindu. Bahkan saya sampaikan nenek moyang kita Hindu yang saya sampaikan begitu. Makanya kita harus menjaga kerukunan beragama di Indonesia itu, karena bisa jadi nenek moyang kita Hindu. Iya. Nenek moyang kita ya tahun keberapa tahu kan nenek moyang. Jadi tidak saya anjurkan, tapi saya juga tidak melarang. Artinya saya silakan. Kalau anak saya mau ke sana ya silakan. Tak apa-apa Hindu. Itu tempat ibadahnya orang Hindu. Dan sekaligus sebagai apa ya istilah purbakala dari peninggalan nenek moyang kita yang harus kita hormati, harus kita jaga kelestariannya. Gitu aja saya sampaikan kepada anak. Jadi menurut Bapak ketertarikan dari Candi Badut sendiri itu bagaimana Pak? Ketertarikan, daya tariknya itu? Kalau daya tariknya ya hanya sebatas itu adalah peninggalan nenek moyang itu aja. Itu aja, tidak ada yang lain. Karena tidak ada tidak ada kegiatan dari Nyun Sewu, dari orang Hindu sendiri, tidak ada yang bisa. Paling pol nanti kalau ada acara apa keagamaan baru orang Hindu ada di sana. Dan itu pun hanya 1-2, tidak banyak, tidak ramai. Jadi istilahnya relatif tidak ada kegiatan di candi dalam tiap harinya. Jadi sepi lah. Untuk melestarikan kawasan budaya seperti Candi Badut sendiri itu, masyarakat sekitar Candi Badut sendiri biasanya melaksanakan sedekah bumi tadi apa ya? Iya. Selain itu apakah ada kegiatan lain? Nggak ada. Paling bersih-bersih kalau dari pihak pemerintah itu nanti ada bersih-bersih, kerja bakti bersama. Nanti per RT biasanya ada, berarti RT sana ya di sana. Berarti perwakilan tiap-tiap RT? Iya, biasanya per RT biasanya itu nanti ada di sana. Jadi yang jelas hampir relatif tidak ada kegiatan antara candi dengan masyarakat ini kecuali di hari sedekah bumi. Biasanya bulannya Suro, bulan Jawanya bulan Suro. Tapi kalau nggak tahu, kalau bulan Umur kan selalu ganti-ganti tapi dulu pernah bareng dengan Agustusan. Jadi acaranya dibuat bareng di candi juga gitu? Iya, di Candi Beja bareng pas Agustusan gitu. Dari mulanya Ponpes ini sama candi itu berarti benar-benar tidak ada keterkaitan ya Pak ya? Nggak ada sama sekali. Dari kawasan Candi Badut sendiri itu berarti untuk pengunjungnya itu dari warga sekitar ya Pak ya? Dari tadi yang warga anak SD, TK gitu? Iya, SD. Untuk Cuman pernah begini Mbak, ada di sini kan ada ibu-ibu senam. Oh, ibu senam.
saya pernah, tapi nggak tahu kapan itu, dan apakah rutin apa sesekali saya nggak tahu, bahwa itu pernah mengadakan kegiatan senam dan di syuting itu di wilayah di depan di limbat candi, jadi candinya kelihatan. Itu pernah memang lah. Itu dibuat untuk apa? Senamnya hanya untuk foto-foto saja atau memang ada hubungannya dengan dinas pariwisata di Kota Malang atau tidak? Wallahualam. Cuman saya pernah melihat itu ada. Kemarin ada istilahnya apa ya? Anu TV apa yang gaib-gaib itu apa ya? WK apa ya itu ada Mbak penelitian di sana. Dalam segi yang supranaturalnya. Itu kan ada di acara TV itu apa? Itu ada teman-teman saya yang ikut diwawancara di sana berkaitan dengan supranatural yang ada di Candi Batu. Kira-kira ono penunggunya apa tidak? Itu ada kemarin. Saya lihat di status-statusnya teman-teman itu. Jadi pas diwawancara ini ada yang dari TV apa gitu loh. JTV atau RCTI atau apa ini, yang jelas yang ada kegiatan yang acara yang sifatnya gaib gitu loh. Itu ada pernah kemarin itu. Sekitar 3 bulan yang lalu insya Allah. Baru itu ya. Kalau menurut Bapak bagaimana caranya untuk melestarikan Candi Badut ini ke depannya bagaimana Pak? Menurut pandangan Bapak? Iya, tentunya dari pihak Dinas Pariwisata harus punya kiat-kiat lah, karena di sini kan mayoritas bahkan mutlak kaum muslimin, sehingga kalau dilihat dari segi ekonomi nggak apa-apa lah kita angkat itu biar nanti ekonomi masyarakat khususnya Badut juga bisa terangkat dari candi itu. Nggak tahu nanti caranya apa, kegiatannya, yang jelas ini yang bisa mengangkat itu semua adalah Dinas Pariwisata Kota Malang mestinya. Tetapi saya lihat kok sampai sekarang belum pernah ada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Paling penelitian Mbak, seperti jenengan ini. Penelitian. Ini termasuk candi tertua Mbak ini. Katanya, tapi tertua. Jenengan coba klik candi tertua enggak Badut. Candi Badut, candi tertua. Katanya kan. Saya belum pernah mendalami. Jadi mestinya Dinas Pariwisata Mbak yang punya kiat-kiat bagaimana bisa ada kegiatan di Candi Badut, sehingga antara candi dengan masyarakat Baduga itu ada ketertarikan dan ikatan terlebih dalam untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, dan saya kira itu bagus. Dan sekarang lebih bagus Mbak, lebih teratur. Kalau saya awal di sini itu jalan masuk aja sulit. Jalan masuk sulit Pak? Jalan masuk ke candi sulit. Sekarang udah enak, mobil bisa masuk gitu, enak sekarang. Artinya adalah kepedulian dari pemerintah. Kalau dilihat dulu dengan sekarang itu lebih bagus sekarang. Akses untuk masuk ke lokasi mana candi itu sekarang mudah. Kalau dulu sulit, mau masuk aja sulitnya. Saya pernah masuk ke sana itu harus cari-cari mana itu. Jalannya masih tanah gitu Pak? Iya, sekarang sudah paving. Oh enggak, waktu dulu gitu. Oh iya, masih tanah. Enggak, mau masuk akses mau melihat candi itu sulit dulu itu, kayak enggak ada dulu itu. Hitungannya kan baru sekarang, nggak tahu kapan memulai itu, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya kemarin lihat dulu, kok sepoin aja jalannya. Baik Pak, terima kasih Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami.